Kalau jawa nafsu diterima Al-Quran. Kau pak, nyoba tantang saya jawa nafsu. Lei boleh minuman kareh dalam Al-Quran? Tidak. Kebanyakan orang suka minuman kareh spiritus dia minum pak. Kalau tidak percaya pak, minuman kareh itu sama je spiritus. Letakkan ke tempurung, taganang, itu yang pipi itu. Itu yang. Makanya orang minuman keras, akhirnya perutnya itu hancur semua. Atau mengkonyo larang ya Allah. Ya kan? Tapi nafsu manusia itu tidak mau mantian minum. Kalau kita terima dengan akal sehat, kalau kita terima dengan patuh, semua yang dilarang Allah itu pasti ada mudaratnya. Dalam Quran lain boleh berjudi? Indak. Bamang ko indak. Judi itu lingkaran setan. Nan manang katagihan, nan kalah penasaran. Raso kemenangnya orang penasaran ko. Adik adanya tangan le, mereknya Titoni. Lah habis lo pitih pengaden tu lah kalah lo. Adik adanya lo cincin naki. Permatonya sapir. Iya kan lah habis lo itu digaden bini le. Ini bapak-bapak. Orang Arab jahiliyah betul dulu pak. Kalah wampuk tu bininya gaden. Arab jahiliyah. Itu bahayanya judi. Judi, minuman keras, perempuan. Ya kan? Kalau itu kita perturutkan, semuanya dilarang oleh Allah. Perempuan boleh dicintai, boleh. Tapi langsung dinikahi. Istilah bertunangan tidak ada dalam Islam. Pak. Bertunangan tu lalu nikah. Anak ibu jawab pak, nanti pertunangan tidak boleh pergi berjalan-jalan lah. Lihat tak ibu tu? Itu. Bang kalau jalan saya nak ibunya kalau bertunangan mah. Kok menganduannya tenang tu nyo kalau nikah juo. Ya Allah ya Tuhan, itu menyalahi aturan Al-Quran. Jadi sesuai ruweh je buku, sauku batuang kajanjang, langsung lamar masa etongan cari hari barale langsung barale jam tunangan. Rasan juga mulai kaliwo tu taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada
kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang dimuliakan Bapak Pengurus Masjid Jami' Al-Kamil beserta seluruh jamaah yang telah selesai melaksanakan salat tarawih dan salat witir, kita lanjutkan dengan tausiah Ramadan. Semoga rangkaian ibadah kita tadi menjadi amal saleh bagi kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Itu nan bisa ambo tanyuannya. Kok pitih kariagi baraka sadang dipitih sebanyak kau orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Rajin ke surau, taat beribadah. Sayo sakato suami istri, anak cucu, anak salih dan salihah, dan nanti ujungnya di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Naim dengan mematuhi aturan Al-Quran. Al-Quranul Karim ini sangat dahsyat, Pak. Begitu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama di Gua Hira, itu kan disuruh Nabi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi jujur saja karena beliau ummi, ambo ndak pandai membaca. Tapi ternyata kaum muslimin, beliau tidak pandai tulis baca itu hikmahnya agar beliau tidak dituduh menulis Al-Quran ini. Tapi beliau tidak pandai tulis baca disebut ummi, bukan bodoh. Karena Nabi itu pintar. Laika mungkin orang idiot jadi Nabi. Tidak mungkin. Orang kurang-kurang sangin saja tidak bisa. Di Nabi itu pintar. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah, ketika Al-Quran pertama itu turun di bulan Ramadan, maka bapak-bapak Ramadan itu menjadi penghulu bulan. Namanya Syahrul Ramadan. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian diturunkan lagi Al-Quran itu di malam 27 Ramadan. Sebagian kisah mengatakan bahwa di malam 27 itu menjadi malam Qadar, yang mana di sana diterangkan dalam ayat pendek tadi, nilai ibadah yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan malam Qadar itu sama dengan orang beramal saleh selama 1000 bulan. Itu lebih kurang 86 tahun. Kalau sekarang tidak akan kita dapatkan itu, Pak. Ambo kini 70. Dilataan saya ambo taat setelah umur 5 balik. Apa percaya tidak? Walaupun ambo Ustaz kok taat saja umur 5 balik. Percaya tak, Pak? Apa nak mengincian ambo tak percaya tak? Ambo taat saja umur 5 balik, Ustaz. Tak percaya ambo tak? Ya kan? Sebab ambo cari tadi bapak-bapak, anak-anak kita salat, itu mungkinlah di SMP, tapi masih mengalui. Ya kan? Belum ada, dia ke surau itu hanya mematuhi saran-saran guru. Serupa itu juga awak dulu. Apa dulu ada tidak mencilok talu ayam rengai? Ini. Ya kan? Jadi tidak ada kita yang taat semenjak balik itu. Malah kebanyakan orang, Pak, kaum muslimin lah gae mengko taat. Takana duit kemati. Itu beruntung juga tu. Ada orang sedang muda tu tidak taat, tiba-tiba mati.
Yang sedang engkar tu usiamu muda, dapat sakit mendadak meninggal. Ini kan rugi. Orang tua yang kemudian berubah menjadi baik dan umurnya ada je sesudah tu untuk menambah amal baik, itu suatu keberuntungan juga. Allah tidak akan memandang dosa yang lalu lagi kalau kita telah bertobat dan sisa umur kita pakai untuk kebaikan. Jadi Al-Quran ini, ibu-ibu, bapak-bapak, namanya tabagian P. Kasado-sadonya hikmah untuk awak kalau amu kita mengamalkan sesuai je namanya. Namanya yang pertama Al-Quran. Akar katanya qara'a, yaqra'u, ikra. Jadi ikra itu fi'il amar, diperintahkan Nabi membaca. Akhirnya Al-Quran itu dikuasai oleh Nabi di dalam kehidupannya, bahkan menjadi perangainya setiap hari. Jadi tabiat, sifat Al-Quran itu dalam kehidupan Nabi. Ya kan? Mula-mula pertama turun tu sulit. Memang cuy tujuh. Awak mengaji dulu kan baijo dulu, tekana baijo. Alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua di depan, an, in, ba dua di atas, ba dua di bawah, ba dua di depan, ban, bin, bun. Masuk beralih zaman batuka, kini ikra satu, ikra dua no. Ya kan? Ada pula cara-cara yang lebih cepat untuk mengajar anak-anak baca Quran. Jadi Al-Quran itu kalau disimpan saja di rumah kita, itu kita berdosa, Pak. Apa saja yang akan kita lakukan, petunjuknya ada dalam Quran. Orang kini menyebut jukla. Petunjuk pelaksanaan. Ada di dalam. Kalau kita misalnya profesi sebagai pedagang, abaa menggalih menduri Al-Quran. Ya kan? Pertama, kaum muslimin, sajak Nabi Su'ib, lah ada orang mengalih kau pengicu apa? Sajak kenabian Nabi Su'ib, anaknya kicu timbangan. Kalau nak mengalih kain dan bau ku aja meteran tu, anyo kurangi meteran. Kalau nak mengalih bareh, ya kan? Kalau membeli bareh orang dari kampung nyo bubuangan. Kalau inyo menjual ke orang kampung nyo cakuangan. Kalau nyo menjual lansik yo rambutan nan sekilo tu 8 on. Itulah ada sejak dulu. Kalau di samualah di Allah mau kum murang melangga Al-Quran ko kini, jadi zaman numai dulu ko lah punah kita apa. Dah amuah dia gia nasihat dek Nabi Su'ib, umatnya nak mengicuh timbangan tu dulu, ibu-ibu bapa-bapa, datang suara mengguntur. Indak gampo ke, ndak angin pun tiang beliuang, suara mengguntur. Tapi memekakkan gendang telinga sehingga goyang seluruh isi di dalam ini tergelimpang mati. Allah dok kini kau dah turun dan serupa itu tidak awak? Alul. Umat Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah. Lebih-lebih di bulan puasa kau jemaah rami. Atau mengkuambo menyabui jemaah bulan puasa kedua. Pertama jemaah tetap, kedua jemaah musiman. Ya kan? Ya musim puasa saya datang. Dulu puasa saya datang. Karena namanya bulan carai. Lah carai lo nyojo musaji. Itu. Ya. Mudah-mudahan berubah lah. Al-Quran yang dibaca, setelah dibaca, didalami, dipahami, kemudian diamalkan. Dengan apa? Dengan ikhlas. Kalau kita beramal ndak ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, sama jo patuang ndak bangok. Patuang kan ndak bangok dah. Tapi nyo bisa rancak dari orang.
di mana kami cari ustaz patuang narancak dari orang tu. Cari ke orang menjual kain di pasar. Iya kan? Nah, kalau adanya menjual baju batik, menjual baju koko, hanya pasang ke patuang karah tu. Rancak dicari, bab itu badannya rampiang. Iya kan? Tidak ada kesan apa namanya, gembrot. Jadi patuang tu dibuat serancak mungkin. Jadi baju yang dia pakai tu pas duduk di badannya. Kalau model kami, bapak-bapak kaum muslimin, jo Pak Haji kuah, ikolah Sultan Saripado, tinggi parui dari dado. Iya kan? Di Bali baju XL, lapang lihat sampai dekat parui. Di Bali XXII, ala gerojo boyo lo baunya jatuh. Susah awak kalau gapuk kau. Rancak sedang elok sebadan. Tapi gapuk tu magi Allah. Alhamdulillah. Masuk sekolah kami dulunya tanya orang di mana sekolah yuang di Parabe je. Membeli bareh di mana? Di Sirakut je. Kaji bertambah dapik, badan bertambah gapuk je. Sekolah di Parabe mengaji di Sirakut. Kaji tambah dapik, badan iko kaji nak dapik awak kuruh lah. Ya, 2 kali rugi awak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Patuang nan dipakai pakaian tadi kan duduk mana di badannya pakaian tu. Kalau patuang orang Padusi atau dipakai pakaian muslim ke sana. Patuang tu dibuat tak pendek dah, tinggi. Tingginya 165. Kan senang elok tu. Adik pakaiannya pakaian muslim orang Padusi. Duduk mananya? Di Baitullah tagaknya di altasi toko tu. Rancak bah. Tapi patuang Padusi nan dia gih pakaian na rancak dicaliak tadi, lain nama ibu mambiak kabini anak ibu. Kanyo pangan, tangan kareh, kaki kareh, badan kareh. Acu itulah beramal kalau tidak ikhlas sama jo patuang dak bangun. Jadi ikhlas kita belajar Quran, ikhlas kita membacanya, ikhlas kita mengamalkannya. Apapun profesi kita, aturlah dengan Al-Quranul Karim. Jadikan itu bacaan utama. Karena dia petunjuk Allah. Dia akan cocok sepanjang masa dengan manusia, asal manusia tidak menerima dengan hawa nafsu. Kalau jo hawa nafsu diterima Al-Quran, kau pak nyoba tantang saja hawa nafsu. Lei boleh minuman kareh dalam Quran? Indah. Kebanyakan orang suka minuman kareh spiritus je minum pak. Kalau tak percaya pak minuman kareh itu sama jo spiritus, letakkan ke tempurung taganang, itu yang pipi itu. Itu yang. Makanya orang minuman keras akhirnya perutnya itu hancur semua. Atau mengkonyol larang ya Allah. Ya kan? Tapi nafsu manusia itu tidak mau mantian minum. Kalau kita terima dengan akal sehat, kalau kita terima dengan patuh, semua yang dilarang Allah itu pasti ada mudaratnya. Dalam Quran lay boleh berjudi? Indak. Bamang ko indak. Judi itu lingkaran setan. Nan manang katagihan, nan kalah penasaran. Raso kemanangnya orang penasaran ko. Adik-adiknya tangan leh, mereknya Titoni. Lah habis lo pitih pengaden tu lah kalah lo. Adik-adik lo cincin nakik. Permatonya sapir. Dia kan lah habis lo itu digadang bini lah. Ini bapak-bapak. Orang Arab jahiliyah itu dulu pak. Kalau wampuk tu bininya gadang. Arab jahiliyah. Itu bahayanya judi. Judi, minuman keras, perempuan. Ya kan? Kalau itu kita perturutkan, semuanya dilarang oleh Allah. Perempuan boleh dicintai, boleh. Tapi langsung dinikahi. Istilah bertunangan tak ada dalam Islam no, Pak. Bertunangan tu lalu nikah. Anak ibu jawab Pak nanti pertunangan tak boleh pergi berjalan-jalan lah no. Literal kan ibu tu. Itu. Bang kalau berjalan saya anak ibunya kalah bertunangan mah.
Kok menganduang nanya tenang tu nyo kalai ke nikah juo. Ya Allah ya Tuhan, itu menyalahi aturan Al-Quran. Jadi sesuai ruweh je buku, sauku batuang kajanjang, langsung lamar, masa etongan, cari hari barale, langsung barale, jam tunang-tunangan. Rasan juga mulai kaliwo tu taruh. Langsung. Jadi kalau amuh patuh jual Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, keturunan kita akan jelas dari mana nasabnya. Nah. Murah saya mencari nyobu atau murah saja apa nyobu batanyo. Wow kan banyak lakinya. Iya kan? Akal aye lo anaknya banyak beko, balang dah. Yo balang. Nyo paknya banyak. Atanyo lah kawawa nama tino ko. Nani ko nama paknya kena. Bandai nyo nunjuk tu. Karena lakinya banyak. Iya kan? Manusia karena dia takwim, dia adalah makhluk terbaik, diatur oleh Allah dengan peraturan terbaik. Coba Pak, orang dahulu kalau mencari menantu, sianu tu anak sia, bakonya sia, nenek moyangnya sia, itu nanti tanya orang. Kalau kini bapak-bapak para jamaah, ndak itu nam perlu di orang ledo, lagi kerajo di banknya, ya kan? Itu nanti cari orang. Ya kan? Tak ada ditanya orang salatnya lagi. Apakah dia salat? Apakah dia puasa? Apakah dia menghentikan yang dilarang Allah? Apakah dia mengerjakan yang disuruh Allah? Sari tanya orang kaitu kini lagi. Dahulu asarang cari, kini pitih nan pagunong. Ya. Malah orang bisa menukar agama kalau dapat calon suami kayo nyo korbankan akidah. Jadi jadikanlah Al-Quran bacaan utama, dalami, amalkan. Kalau diamalkan aman awak Pak Bu. Jadi pimpinan rumah tangga awak menurut Al-Quran awak nikah tu aman sampai awak gaya-gaya nanti. Kau dapat awak suami isteri itu cara tambilang saya. Kau ndak suami meninggal dulu tu takdir Allah, kau ndak isteri. Jangan cara hidup. Ya kan? Awak lu mati lah do pisah, jangan. Bagaimana caranya? Harus diamalkan Al-Quran. Sabar. Yang kedua, Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Apa artinya? Pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kalau orang memahami Pak Al-Quran itu Al-Furqan, ndak kamu mencampurkan rasa kinyonan halal jonan haram. Sebab rusaknya Pak nan halal tu di nan haram. Murah contohnya apa sudah masak gulai kambing. Ya kan, rumah Pak rupah lama pakai selayan. Anyo dararangnya ditungku lupa menyau tak ciri kucian dete selayan tu. Jatuh cirinya sekadang tinju gua ke dalam gulai kambing dan sakancah tadi. Lemoh jawab makan gulai kambing tu lah. Kalau amoh je lah hele mah. Ya kan? Lawa campur je ciri kucian dimakannya. Itu kalau nan buruk dicampur je nan baik. Rusak nan baik. Sudah di Allah namanya Al-Quran tu Al-Furqan. Kini kan tak banyak berbeza orang nan haram dan salah tu. Alasannya dulu dia. Sedang nan haram tu sesari je. Apa lain nan halal je. Bapak-bapak, ibu-ibu, nan ketiga namanya Alkitab. Apa itu Alkitab? Yang ditulis. Ya kan? Ada ulu di pelapah korma ditulis sama Pak. Kini negari tambah maju apa nalapai ke Makkah, lain mencari ba'a orang mencetak Quran di percetakan Quran terbesar di Madinah. Karatehnya rancak. Ya.
Jadi Al-Quran ini kalau kita amalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, asajo karajo awak, ndak kasase awak no. Jadi rajo awak, jadi pimpinan awak. Baca sejarah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud tu kan jadi rajo, Pak. Nabi Sulaiman jadi rajo. Ya kan? Kalau Nabi jadi rajo, leka mungkin korupsinya. Indah, Pak. Nabi itu tentu dinyo nama nanelok nama namburuat. Ya kan? Sama orang menyabik rumput, Pak. Kalau orang namanya nyabik rumput itu matonyo nyalang, tarang, nyo pilih rumput itu nang kelamak dijawi. Tapi kalau orang menyabik rumput itu matonyo buto, nyo tutu sesado si kaju ilawi je bejo. Ambu-ambuan nyo kacang kola nyo tutu aja, pucuk Perancis. Nyo bae jo. Sembarang masuk ke dalam raju itu. Kerana matonya butuh. Orang korupsi tak matonya butuh do. Hatinya. Pak, lai takana dia Pak kapindiang. Kini lihat doyo. Indah kan nyo mati di deterjen. Nyo kan di kurisi rotan tu. Kunda di rumah papan nyo sinam basarang. Kalau basanda awak langsung nyo gigi punggung awak. Iya kan? Kalau rangi memakan darah awak jo tapi nyo minta lu. Lalu awak dikasih tu atibo rangi kok. Keciknya ke, lu tahu Pak? Dah minta darah udah sekak setiap badan dia keteknya. Makannya ndak sebanyak makan Ustaz Riztawardina. Dia makan seketek apa udah koyo darah udah koyo. Atu mangkorangi tu kalau tatangkoknya dia awak dipici abau mula darahnya tu. Ndak busuk dah Pak. Karena nyo minta kawa kapindia mangko busuk nyo gigi saya awak langsung lah dia minta nah. Orang-orang korupsi ko bong kapindia ne kira nanti bong kapindia kalau inyo indak tobat sabalun kalau tobat berasi awak beli Pak. Jadi karena dosa lalu tu kalau yuswana tobat sabana tobat isi jo amal saleh. Itu dilupakan di Allah nalamo tu ndak ada lagi. Ya kan? Saya ganti kejahatannya dengan kebaikan. Aku nonyo Al-Quran tu ditulis mangko namonyo Alkitab, kok ndak apal dia awak bisa membaca. Kalau bagi orang yang hafal Pak, ndak tertulis ndak adanya. Yo hafal. Lah tiga nang kampe nama Al-Quran tu az-zikru. Apa itu? Yang diingat. Untuk apa diingat? Agar kita takut melanggarnya. Tabaco di bu, tapal sekali. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Ya kan? Lah tabaco dia Pak itulah tahafal. Ado kawan. Ya kan? Dah salam pitih udah dah. Gak 10 juta, biarlah dia bayar 3 juta ke beko. Anda mu apa lah tu dong. Karena tainge dia Pak ayat tadi. Ya kan? Riba itu az-zikru tu. Praktek itu tu banyak kini bu. Ada teh nama julo-julo namanya. Praktek riba tu. Cula bayangan sagai amboko maka riba jua. Tunggu mu ndak amu berutang le do Pak. Berutang tu bahungo Pak. Karena awak diri riba. Aku nonyo hutang le. Banyak orang menawarkan masuk AP gua. Masuk AP gua. Entah di mana dapat dia nomor awak. Kau entahlah nak tahu mana. Dia suruh awak hutang. Kenapa hutang? Angkat balik. Ya kan? Ambo tungko to bekas ambo balik. Sari kijang LGX akici anak kini gadang na minyaknya buya, Pak, ayah. Kiro di anon di pangan de menantu tu. Ya kan? Entah jualnya paragon tu ndak jaleh lah demo. Lah datang seorang. Kawalapen to buya, kawalapen to buya. Anyo balik orang kijang LGX tu
54 juta. Setiap bertanya orang maha tajwa tu mahu aja. 54 juta kijang LGX tahun 97 maha tu je. Akhirnya membalia penza 2000 soalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, mudah-mudahan keempat-empat nama Al-Quran itu dapat kita ingat, kita teruskan mengamalkan sebaik-baiknya, kita dibimbing nanti sampai meninggal. Orang kemeninggal itu ada juga keterangan Allah dalam Quran, Ustaz. Ada. Misalnya Pak, kan tak ada pilihan tua mati awak kan Pak? Iya kan? Awak misalnya pergi ke Bukit Novita. Lain tahu Bukit Novita. Tu di Pengamiran, entah di Malo ni lagi nama orang ini Bukit Novita namanya. Novita ko kampasan Doraemon ko. Ya kan? Atek. Alah ini Bukit Novita sana mah. Santai awak di pondok-pondok dibuat orang sinan, awak seorang sekatehnya. Ditakdirkan tiba malaikat maut. Kan tak ada orang akan menunjukkan mendangan, membisian ke telinga awak kalimat la ilaha. Tapi kalau kita rajin bapak-bapak jo Al-Quran apa kata Allah dalam Quran? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Walaupun tak ada orang membisian, akan ditetapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari dunia sampai ke akhirat. Ya kan? Ya tetap lidah awak tu dia Allah. Maka tetaplah berteman dengan Al-Quran, amalkan isinya. Itulah kaji kita malam kini, mudah-mudahan bermanfaat. Nan salah sadonya dari ambo Pak. Nan bana dari Allah jo Rasul. Kalau ambo salah, ambo minta ampun ke Allah. Kalau kapa ambo kilaf mengecek, ambo mohon maaf ke Pak pengurus jamaah. Lede dia maaf ambo tu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.